Ya, puji Tuhan kita bertemu di hari Minggu terakhir bulan November, tanggal 30 November 2005. Ini minggu terakhir di bulan ini, bisa menganggapnya ini adalah awal minggu pertama Desember. Kalau tanggal seperti ini saya tuh mesti bingung sih. Ini adalah minggu terakhir November atau minggu pertama Desember, kalau menurut Minggu terakhir, Pak. minggu terakhir ya. Soalnya ada hari minggunya. Walaupun besok sudah 1 Desember. Oke, oke. Tanggalnya adalah minggu terakhir November. Berarti November ada 5 minggu. Ya, situ kan kita ada di minggu terakhir bulan November. Tuhan bahwa kita pelan-pelan tapi pasti menjalani tahun ini. Dan besok kita sudah masuki awal Desember karena eh, di penghujung tahun 2000. Kita mulai dengan berdoa. Ya Yesus, terima kasih kebaikan kemurahan-Mu. Kami boleh bertemu untuk bicara dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus tetap hadir bersama dengan kami. Tolong kami menyingkapkan segala sesuatu. Berikan kami pengertian. Buat kami semakin bertumbuh dalam iman kami. Kalau nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Nih, oke. Kita masih dalam seri khotbah Tuhan Yesus di Bukit. Sebenarnya satu rangkaian, ya. Karena khotbah di Bukit itu Tuhan Yesus mengucapkan per kalimat per kalimat, ditulisnya per ayat per ayat. Kita buat berseri. Seri yang lalu, yang 2 minggu lalu adalah berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kita belajar miskin di hadapan Allah itu mengandalkan Tuhan dalam perjalanan dunia dan juga memiliki kerendahan hati, tidak merasa lebih dan khotbah Tuhan Yesus Bukit itu seringkali disebut sebagai ucapan berbahagia. Berbahagialah. Kita sampai pada seri yang kedua, di khotbah Tuhan Yesus di Bukit. Nah, seri ah, ya. Tapi sebelumnya cerita dulu kebaikan Tuhan yang dialami dalam belakangan ini. Karena yang ada cuma cinta, cinta bercerita. Apa kebaikan Tuhan kamu ini? Seminggu ini atau di waktu-waktu? Puji Tuhan udah sembuh, lancar semuanya. Oh, kapan sakitnya? Kemarin Mbak hari Satu. Kamis ya. Oh, apa? Sakit apa waktu itu yang kamu alami? Oh, panas, capean, atau apa waktu itu? Enggak, Pak, yang operasi kemarin itu loh, Pak. Oh, mama tak? Iya, Iya. Mama. Oh, terputus-putus. Jadi saya cuma dengannya puji Oh, Tuhan sudah sembuh. Loh, mama sudah sembuh. Ya, iya. setelah itu mama si situasinya sudah baik, kondisi kesehatannya syukur sekali Tuhan sudah ada siap baik, tetap perlu dijaga kesehatan mama ke depannya. Kalau dari saya adalah yang saya alami ya Tuhan, situasi saya pun Tuhan tolong hidup waktu waktu, walaupun saya tahu proses-proses itu masih ada. Mulai dari minggu lalu saya tidak nyaman di dalam diri saya dan jantung saya tak saya kencang sehingga saya tidak bisa baca firman Tuhan. Terpaksa kami harus cari tempat untuk meninggalkan rumah yang selama ini kami tempati, yang saya tempati 2 tahun. Puji Tuhan, ada beberapa tempat yang baik, yang murah, dan cepat. Ada satu waktu keuangannya,
Semalam kami yang menempati, kemarin pindah, puji Tuhan lancar, saya pick up, semua lancar, sampai tinggal di situ dengan aman, ya tinggal beberapa kali balik ini untuk eksekusi saja. Puji Tuhan, Tuhan izinkan proses ini, proses kami alami, tapi Tuhan juga ada di balik semuanya. Dia akan menolong apapun yang terjadi ketika kita jalan dengan Tuhan, menolong, menjaga setiap kita. Oke, itu saya. Kita belajar firman Tuhan. Kita harus kerja keras untuk belajar. Dari saya pengantarnya adalah berbahagialah orang yang berduka cita. Oh, ini belum saya tambah. Firman Tuhan itu berkata di Matius 5 ayat 4. Berbahagialah orang yang, nah, saya baca dari aslinya. Saya kok lupa, nggak saya selesaikan nulis Alkitabnya. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Ini adalah bagian kedua dari ucapan berbahagia dari Tuhan Yesus. Apa artinya? Nah, kita belajar pelan-pelan dari Tuhan ini. Ini pelajaran yang berat, yang dewasa yang bisa memahami. Cinta bacakan. Mazmur 116 ayat 15. Mazmur 116 ayat 15. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Iya, itu lah. Satu lagi. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 2. Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. 2. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ya, satu kali itu saya diminta untuk berdoa bagi orang yang sudah apa ya, orang ini sudah tidak mungkin bertani. Istilahnya kalau orang itu berkata sakaratul maut, orang muslim berkata begitu. Yang seperti itu. Jadi saya diminta untuk berdoa penyerahan karena sudah tidak mungkin sembuh sakitnya, Pak. Tapi dikasih waktu, misalkan nanti malam Pak jam 8. Tapi ayat apa yang saya sampaikan? Kalau misalkan ayatnya itu adalah aku mengakhiri pertandingan, nah, itu kan orang sudah meninggal, ya orang belum. Tapi saya akhirnya dapat hikmat dari ayat ini. Mazmur 116. Apa maksudnya dari ucapan berbahagia Tuhan Yesus? Yang pertama, eh, duka cita yang maksud oleh Tuhan Yesus duka cita itu adalah pertama duka cita karena kematian. Dalam hidup ini segala sesuatu ada waktunya. Seperti tadi dibacakan cinta pengkhotbah 3. Eh, ada waktu untuk saya, ada semua ada waktu. Segala sesuatu ada masanya, di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk sehat, ada waktu untuk sakit. Orang tidak selamanya sehat, tapi juga orang tidak selamanya sakit. Dia bisa sembuh. Yang sehat bisa sakit. Ada waktu menanam, ada waktu untuk mencabut, artinya panen. Tak cuma nanam, satu kali panen. Senang, gembira. Ada waktu untuk lahir, tapi juga ada waktu untuk meninggal. Ketika kita menyadari prinsip dalam kehidupan ini, kita tidak akan kecewa yang berlarut-larut. Nah, karena semua ada waktu, semua pasti ada siklus. Siklus itu perputaran. Meskipun ketika mengalami tentu ada perasaan sedih dan berduka. Siklus orang meninggal itu apa? Siklus meninggal itu apa? Orang tua kehilangan anak. Seperti banyak situasi terjadi. Berapa waktu belakangan ini sedang heboh viral seorang ini. Ayah tiri membunuh anak tirinya yang namanya siapa itu terkenal. Umurnya berapa tahun itu. Ngikuti nggak cinta? Sampai bapak tirinya ini ditangkap polisi terus di dalam penjara. Dia bunuh diri. Ngikuti berita itu. Anak ini hilang 8 bulan. Ngikuti nggak? Kurang tahu. Orang tahu. Viral beritanya di Cuman kayak berapa? bapak-bapak ditangkap itu. Ya, Kayaknya tahu yang bapak. tuh. Jadi ternyata dia itu dibawa sama dia memang ikut ayah tiri tapi berbulan-bulan, 8 bulan. Saya kurang jelas bagaimana kok bisa dibawa sama Pak Ati. Tapi ternyata hilang. Oh, berarti
ketika dibawa bapak tirinya nggak tahu, nggak ada. Bilang ternyata ada ditemukan sudah kerangka di daerah, ya pokoknya di hutan atau terus diselidiki yang membunuh bapak tiri. Ayah tirinya ditangkap. Baru ditangkap, berapa hari ditemukan meninggal di ruangan, bukan di penjara, tapi ruang ini ya titip penitipan tahanan. Ya kalau meninggal di kantor polisi begitu yang dimarahi ya petugasnya. Kok bisa kecolongan? Ada siklus meninggal, orang tua kehilangan anak, seorang kehilangan saudaranya, bahkan juga seorang anak kehilangan orang tuanya. Semua situasi bisa terjadi. Kita tinggal menyiapkan hati ketika situasi ini terjadi sewaktu-waktu. Dalam hidup ada kalanya kita menghadapi peristiwa duka, apa kematian. Siap atau tidak, suka atau tidak, cepat atau lambat kita pasti mengalaminya. Karena itu adalah sudah ada waktu. Seorang yang meninggal dalam kondisi iman yang tidak bergeser pada Tuhan Yesus di hadapan Tuhan sangat. Orang yang meninggal dalam kondisi yang tidak bergeser tetap beriman pada Tuhan Yesus di hadapan Tuhan sangat berat. Karena itu tadi ayatnya di mana? Yang Mazmur 116 ayat 15. Ketika saya dapat hikmat dari ayat ini untuk menyampaikan pada orang yang situasinya dia sedang sekarat itu, saya sampaikan apa bahwa bersyukur dia sampai detik ini, beliaunya ini masih beriman pada Yesus. Ketika dia meninggal, itu seperti orang yang pulang lalu mendapatkan penerimaan atau sambutan. Kan tadi kalimatnya berharga di hadapan. Jadi karena dia tetap dalam iman pada Yesus, dia dianggap benar-benar pulang lalu mendapatkan penerimaan atau sambutan. Seperti anak yang lama nggak pulang ke rumah. Misalkan orang tua ini, bapaknya atau ibunya, orang tua ini punya anak kos di luar pulau karena kuliah atau satu kali pulang, dia akan disambut dengan luar biasa. Karena itu berharga, itu maksudnya bahwa berharga di hadapan Tuhan. Karena itu di kekristenan lah disebut bahwa orang ketika meninggal dia adalah berpulang. Misalkan siapa sehingga sudah meninggal. Kenapa berpulang? Tahu kemana rumahnya. Dia disambut. Itu yang saya sampaikan bahwa meninggal di hadapan Tuhan itu berarti seperti seorang kembali pulang, anak kembali pulang dari kos-kosan atau mungkin papanya bekerja lama terus pulang itu berharga disambut dengan luar biasa. Setelah itu ketika sudah berpulang diterima oleh Tuhan Yesus dia akan menerima upah pahala atau mahkota minimal ketika kita bertahan untuk iman kita pada Tuhan Yesus dihitung dari kesetiaan imannya. Seorang yang tetap setia pada Tuhan Yesus ketika berpulang dia dapat mahkota. Mahkota apa? Kesetiaan. Itu saja, itu dulu yang minimal kita dapatkan. Lalu berikutnya setia melayani Tuhan ada lagi mahkota yang diterima. Kalau tidak melayani, tiba-tiba dia sudah tua, sudah nggak sempat melayani, minimal imannya tetap pada Tuhan. Dia dari Tuhan Yesus. Nah ini gambarannya, seorang yang meninggal bertahan dalam iman, dia akan menerima mahkota. Tentu dalam situasi kondisi ketika dia berpulang, cara yang benar, dengan cara yang baik, cara yang wajar. Tidak berarti terus, oh, misalkan saja yang tadi meninggal gantung diri di kantor polisi, orangnya Kristen. Oh, berarti kan dia tetap imannya sampai mati pada Yesus, terima mahkota. Nah, juga saya pernah cerita, sehingga juga saya ceritakan waktu saya di sini di gereja Menganti sini. Ini kan ada gereja. Waktu saya masih berjemaat di gereja di sini, ada seorang itu, mungkin kita juga pernah mendengar cerita berapa tahun yang lalu, ada seorang itu dia masuk pegawai ini, seorang berdinas di Angkatan Laut. Waktu malam dia pulang, kira-kira jam 11, tengah malam itu, lewat di Laban, di depan perumahan yang green, perumahan apa, Cinta? Masih tahu enggak ya, ada Indo
plasanya itu green apa itu? Presiden atau apa itu? Yang Kurang lapa, tahu, Kak. yang itu di kanan jalan ada perumahan green-greennya ada Indo Plaza, benar atau Indo Plaza sekitar sini. Hmm. Nah itu kan di sebelahnya ada Indomaret. Sebenarnya Sintalo jarang lewat, cuma eh, Pak saya yang kadang lupa. Itu ada Indomaret di Labang. Terus dia berhenti di Indomaret. Itu sudah tutup Indomaretnya. Bapak ini masuk, bawa pistol, dia menodong ke kasir, minta dikasih uang yang ada di situ. Ini jemaat gereja di tempat kami. Bapaknya menodong. Terus ya, karena mungkin keahlian dari kasir itu bisa bela diri. Pistol itu terbalik, dipegang sama anak kasir ini, spontan, nembak ke bapak itu. Mati saat itu juga. Bapak dia jadi besoknya masuk ke orang Jawa. Itu berapa tahun yang lalu? Atau Cinta pernah dengar apa? Pernah dengar itu atau cerita dari saya? Belum pernah, Pak. Menurut Cinta, ini orang gereja aktif ini setiap minggu datang. Persekutuan tengah minggu datang. Pokoknya nggak pernah acara kegiatan. Menurutmu dia masih surga atau tidak? Memang surga atau tidak itu hanya menentukan. Menurut dia selamat atau tidak dalam iman? Dia nodong pistol, kemudian pistol itu dibalik sama kasirnya, dia tertembak. Menurutmu, Enggak kayaknya, Pak. kenapa? Soalnya melakukan kejahatan, Pak, Ya, terakhir kali. posisi terakhir dia maling akhirnya kan, maling Indomaret. Ya, sudah di jemaat gereja seperti kita, ya beritanya dibuat yang sehalus mungkin. Dianggap dia ketembak nggak sengaja pas membersihkan pistol dan sebagainya. Cuma misalkan saya disuruh melayani dan seperti itu saya bingung apa yang harus saya ucapkan. Kan meninggalnya kesalahan sendiri. Ya, jadi apa? Ketika kita bertahan dalam iman, kita akan menerima mahkota kemuliaan. Mahkota kemuliaan ini karena kita setia dalam iman kita. Jadi ketika seorang yang enggak berpulang, kita memang kecewa, sedih, berduka, tapi sisi lain dia alam sukacita, bisa disambut oleh seperti orang yang lama tidak pulang dan disambut. Kita wajar untuk berduka cita karena kehilangan orang yang dikasih. Tapi jangan berlarut-larut, sebab hidup ini masih terus berjalan. Situasi-situasi ada jalan apapun ya. Kalau sharing, pernahkah kamu mengalami duka cita? Apa yang kamu rasakan? Dari saya dulu, eh, selama saya berjalan dalam sama keluarga itu, saya jarang sekali mengalami duka cita. Sampai ketika saya baru lulus kuliah, orang tua saya, mama saya meninggal mendadak. Ya memang orang meninggal pasti mendadak. Tidak, ya karena apa? Kecelakaan, tidak kecelakaan di Cemarawa. Ya, 3 hari kemudian, saya nggak siap. Saya belum bekerja, saya belum apa. Kami semua nggak siap, mendadak. Kecelakaan hari Kamis, meninggal hari Minggu. Pecahan awal-awal waktu bingung semua apa yang harus kami siapkan, apa yang harus kami lakukan. Karena keuangan selama itu mama saya. Tapi ya hidup terus berjalan. Saya rasanya saya seperti seorang seorang yang nggak tahu harus apa. Tapi di sisi lain ada kesempatan-kesempatan yang terbuka. Bukan berarti senang mama saya meninggal. Kesempatan yang terbuka ketika mama saya sudah tidak biasa bisa kemana-mana dan berkenalan sampai akhirnya saya bisa apa,
kenal dengan istri saya yang dari luar kota. Kalau masih ada mama saya, tentu saya akan banyak di. Ketika papa saya meninggal, saya sudah siap segala sesuatu. Papa saya kan sakit, saya merawat terus berhari-hari. Jadi seperti orang yang menunggu jalur jawab. Nah, ini pasti punya berbulan-bulan merawat. Tapi ketika terjadi saya meninggal, saya sempat gimana nih? Itu seperti itu. Puji Tuhan, sudah terus bersama. Sinta, apa? Ada sesuatu yang kamu rasakan ketika malam duka cita? Apa? Sharing saja. Yang itu, Pak. Papa, nenek. Hmm. Apa yang kamu rasakan? Loh, kalau papa yang pas beliau berpulang, itu kamu masih sempat menyadari, Iya, Pak. Kan udah kelas 3. ya pasti. Apa yang kamu rasakan? Sedih, Pak. Sedih. Ya, itu. Pasti sedih, pasti kecewa. Kecewa itu kan, hmm, bukan kita terus berjalan. Ya, gitu. Hidup terus berjalan, satu sisi tetap bahwa dia sudah bersama. Oke, ini adalah yang pertama, yaitu duka cita adalah ada duka cita karena kematian. Di bagaimana juga semua ada waktunya. Orang yang sehat tidak selamanya sehat. Satu kali juga sakit. Orang yang sakit tidak selamanya sakit. Satu kali ya sembuh. Semua ada waktu. Menanam yang ada. Kemudian pembelajaran kedua adalah baca dari Mazmur 9 ayat 10, Sinta. Mazmur 9 ayat 10. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Ya, selanjutnya kameranya aman kira-kira sudah pertengahan. Saya buka. Oke, sambil baca ini 1 Korintus 10 ayat 13. Silakan. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, di sini ada kata orang yang terinjak. Perlindungan pada orang yang terinjak. Di sini adalah ada kata pencobaan. Apa pembelajarannya? Ada duka cita karena kematian. Yang kedua adalah duka cita selagi masih. Duka cita tidak hanya berupa kehilangan selamanya orang yang kita kasih, tidak itu. Tapi ada duka cita selama masih hidup apa? Berupa situasi buruk, situasi kelam, dan pahit yang dialami oleh seseorang yang tidak akan terlupakan dalam waktu yang lama. Kita akan dalam kehidupan pasti mengalami situasi yang kelam, buruk, pahit, kecewa yang kita tidak akan lupa dalam waktu yang lama. Misalnya seorang yang kehilangan benda atau harta yang dimilikinya, itu pasti juga dia akan mengalami trauma, akan mengalami situasi kecewa. Satu kali saya punya tetangga, waktu di rumah yang dia naik becak tahun 90-an ini, dia naik becak, baru turun dari becaknya, tiba-tiba dia dijambret uang sejumlah 6 juta. Waktu dia baru ambil uang dari bank. Dia berteriak sambil berkata, Tuhan Yesus tolong. Nah, itu dengar. Sampai masuk berita waktu itu di TVRI dan orang-orang. Ya, uang 6 juta, waktu tahun 90 6 juta ya tentu sangat besar sekali orang masa itu. Diambil. Jadi tentu itu akan membuat dia trauma. Dia tidak akan lupakan peristiwa itu. Meskipun bertahun-tahun berikutnya tentu sudah bisa move on. Tapi kehilangan benda atau harta dimiliki. Ada orang yang kehilangan pekerjaan karena situasi sekarang ini. Karena orang yang hanya di PHK. Itu pekerjaan. Ya, ada yang secara baik-baik, ada yang secara menyakitkan. Ada juga kehilangan hubungan dengan seorang yang dikenal baik sudah lama. Atau juga kalau anak sekolah tidak naik kelas,
bahkan dipermalukan oleh orang lain, itu adalah duka cita. Nah, karena kelas ada juga karena situasi dipermalukan oleh orang lain, membuat itu adalah duka cita selagi masih hidup. Ada banyak orang-orang yang bisa tersenyum menjalani hari demi hari, tapi sebenarnya di dalam dirinya dia sedang kecewa, dia terluka, termalukan. Apa yang bisa kita pelajari? Hal ini bisa disebut sebagai duka cita selagi masih hidup. Orangnya masih hidup, tapi mengalami peristiwa yang sangat berat dan tidak mudah terlupakan. Firman Tuhan mengatakan bahwa dia adalah perlindungan bagi orang yang terinjak dan yang dalam kesesatan. Kalau hidup kita seperti terinjak, diabaikan orang lain, diperlakukan yang tidak semestinya, disia-siakan. Ingat bahwa Tuhan Yesus adalah penolong bagi kita. Dia adalah penolong yang setia, yang tidak pernah melupakan atau meninggalkan. Orang lain siapapun bisa memperlakukan kita dengan semaunya. Tuhan Yesus masih mau menerima. Firman Tuhan juga mengatakan di 1 Korintus 10 tadi yang dibaca kita. Pencobaan yang kita alami pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan. Tuhan berkata bahwa Firman Tuhan berkata kita diberikan jalan kita mengalami. Sama seperti yang sekarang sedang kita layani, seorang anak, Salom itu kan, dia tentu mengalami duka cita selagi masih hidup. Dia diperlakukan salah, dia itu mengalami peristiwa pelecehan seksual. Itu kan tidak mudah dilupakan. Walaupun dia mungkin sekarang bisa move on, tapi nggak bisa terlupakan. Orang yang melakukannya di penjara, ditahan. Itu kan duka cita, dia kecewa, dia membuat tidak bisa mudah kenal atau percaya dengan laki-laki. Bisa jadi seperti itu. Ya, bagi beberapa orang, diberhentikan dari pekerjaan merupakan salah satu bentuk duka cita dalam kehidupan. Kalau saya di awal-awal bekerja itu, saya pernah bekerja di tempat mengemas spare part mobil. Karena saya nggak bisa menjahit ini gelangsing tempat menaruh spare part. Kita saya diberhentikan. Ya sudah nggak apa-apa, itu kan bukan bagian saya. Saya ini kuliah mahal-mahal untuk jadi pendidikan, untuk jadi guru. Tapi waktu itu yang teman saya mengajak bekerja di spare part mobil. Dan nggak bisa diberhentikan, ya sudah. Itu tidak kecewa. Saya bukan duka cita. Banding yang ini orang yang diberhentikan dari pekerjaan. Gambarannya kan masih bawa kotak dus yang berisi perlengkapan kerja. Selama kita hidup pasti mengalami duka cita. Namun duka cita di dunia hanya bersifat sementara. Tuhan Yesus sanggup menggantikan duka cita kita menjadi sukacita. Hari ini kita mengalami duka cita selagi hidup, apapun itu. Tapi percayalah, di waktu berikutnya kita pasti mengalami sukacita. Situasi sedih atau pahit apa yang pernah kamu alami dalam hidup kamu? Ini adalah situasi bagi saya adalah paling mengecewakan dalam hidup saya, paling memprihatinkan. Saya ketika jadi guru, saya tidak terbayangkan situasi yang baik. Ngajar di SD, saya dianggap, orang kalau ngajar di SD itu dianggap guru itu adalah sosok yang benar. Nah, sampai akhirnya konflik ini. Nah, saya tidak menduga ketika akan mengalami situasi seperti itu. Ya, 2 tahun terakhir ini, nah, diberhentikan dari SMP, masih dalam situasi baik di tahun ajaran, di akhir tahun ajaran. Tapi ketika yang lalu, seperti sering saya ceritakan, saya diberhentikan di tengah perjalanan pelajaran, dibentak-bentak, dicari kesalahan. Buat saya itu menyedihkan, berarti saya dipecat nih. Saya dapat surat pemberhentian. Itu adalah duka cita buat saya. Waktu berminggu-minggu, saya mengalami situasi down, stres, saya kepikiran. Walaupun mungkin di waktu-waktu itu saya kelihatannya mendukung Sinta, membantu Sinta. Di sisi lain saya seperti orang yang kehilangan arah, nggak ngerti. Bukan berarti tidak tidak percaya Tuhan, tapi ada situasi saya pelayanan tetap di kerandungan iya, tapi hati saya sempat kosong sampai akhirnya Tuhan pulih. Itu adalah kalau duka cita selagi hidup dan masih
menyediakan pertolongan, digantikan sukacita. Itu bagi saya adalah situasi sedih atau pahit yang saya alami. Memang akhirnya bisa terlewati, tapi itu tidak merupakan dari hidup saya bahwa saya pernah mengalami situasi. Kalau menurut Sinta, apa? Mungkin ada banyak atau ada berapa ya? Mungkin satu yang di sini aja yang saya ceritakan. Apa kira-kira? Dikeluarin dari kerjaan itu, Pak. Oh, yang terakhir itu, yang di Citralen itu. Bukan. Bukan satunya, Pak. Oh, yang sebelumnya. Itu kerjaan pertama kali loh. Iya. Apa yang kamu rasakan? Sedih, Pak, masuk-masuk. Ternyata nggak dilanjutin kerjanya. Oh, waktu itu sudah datang di tempat Iya. kerja. Ya, baru pertama kali ya. Iya, yang pertama gitu. Apa yang kedua? Iya, pertama setelah keluar dari Mili, Pak. Oh, yang ini ya. Iya, iya. Loh, bukannya itu mengundurkan diri. Kalau Mili yang mengundurkan diri, yang di jam itu, Pak. Oh, yang di jam itu. Iya, iya. Kamu pernah di jam. Iya. Soalnya saya ingatnya terakhir lagi. Ya, itu kita pasti mengalami, mungkin pernah, juga satu kali, Tuhan izinkan sekali lagi, atau berapa kali itu mengalami. Percayalah, Tuhan adalah perlindungan bagi kita pada waktu kesesakan. Dan waktu itu, Sinta mengalami juga dan tidak menyenangkan. Tuhan masih menolong Sinta, memberi kesempatan dan kesempatan yang baik sampai hari ini. Yang terakhir, pembelajaran terakhir, Matius 8 ayat 20, silakan Sinta bacakan. Matius 28 ayat 20. Dan ajalah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, ini saya bacakan Yohanes 11 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gelisah. Nah, firman Tuhan kan berkata, berbahagialah yang berduka cita karena akan dihiburkan. Nah, apa pembelajaran terakhir, penghiburan dari Tuhan. Seorang yang berduka cita, baik kehilangan sosok yang dikasihi untuk selamanya atau duka cita selagi hidup, Tuhan Yesus menjanjikan akan memberikan penghiburan. Penghiburan itu apa? Berupa kekuatan menjalani hidup dan kebahagiaan yang tidak terpikirkan cepat. Meskipun tidak akan pernah bisa menggantikan posisi orang yang meninggal atau situasi-situasi yang lalu. Firman Tuhan berkata begini, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Tuhan menyertai kita senantiasa. Penghiburan yang berikutnya itu berupa damai sejahtera. Seorang beriman ketika mengalami duka cita, hatinya tidak gelisah dan panik yang berlebihan. Dia menghadapi semuanya dengan ketenangan batin yang luar biasa. Mungkin sekarang saya mengalami situasi-situasi, saya tahu ini tidak mudah. Saya katakan, mungkin juga cinta ketika dikeluarkan dari situ. Mungkin kecewa, tapi cinta diberikan kekuatan. Bisa jadi meskipun kehilangan orang dikasih pertolongan yang tidak ter. Ketika mengalami duka cita selagi hidup, akan ada saja hal-hal baik yang ya ini kata-kata quote-nya, penghiburan dari Tuhan Yesus memang tidak menggantikan sesuatu yang hilang, tapi dia akan menggantikan dengan banyak hal yang tak terjadi. Bukan saja tentang kematian, tapi misalkan pekerjaan. Tidak menggantikan, bisa bekerja lagi di sana. Tapi Tuhan menggantikan dengan banyak hal yang tidak. Siapa yang menduga? Kasinta dikeluarkan dari situ, sekarang bekerja dengan gaji yang lebih baik dari situ. Coba kalau tetap di situ. Sudah kerjanya susah sampai sore, hasil yang didapat tidak seberapa. Dan sekarang. Percayakah kamu bahwa dalam situasi paling pahit dan Tuhan Yesus tidak meninggalkan? Situasi paling sulit, paling mengecewakan, situasi kelam, situasi
Percayakah Sinta bahwa Tuhan Yesus sudah meninggal? Nah, percayakah kamu bahwa dalam situasi paling sulit, situasi duka, situasi kelam, situasi paling menyakitkan, Tuhan Yesus tidak meninggal? Percaya, Pak. Saya percaya ini adalah sesuatu yang jadi harapan di dalam situasi apapun. Saya percaya Tuhan Yesus. Oke, itu jadi pelajaran kali ini. Ini Sinta berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan. Kami bisa belajar lagi Tuhan sedikit dari kebenaran firman-Mu. Berkati Pak Oki ya Bapak yang telah mengajarkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Sinta. Terima Terima kasih kasih. buat